Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian, masih tentang hakikat kehidupan dunia. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kehidupan dunia ini dengan berbagai macam kesenangan yang ada di dalamnya merupakan sesuatu yang bersifat sementara, sesuatu yang bersifat fana, yang satu saat nanti kita akan berpisah dengannya, satu saat nanti akan kita tinggalkan. Karena itu saudara-saudara sekalian, kesenangan kehidupan dunia ini hendaknya tidak dijadikan sebagai tujuan dalam hidup kita. Karena ketika kita menjadikannya sebagai tujuan, maka ia akan melupakan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadikan kita lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadikan kita lalai untuk melaksanakan ketaatan dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Bahkan bagi sebagian orang, ia akan menjadikannya lupa diri, lupa taatan, sehingga tidak peduli lagi apakah cara untuk mendapatkannya itu dibolehkan, dibenarkan oleh agama Islam ataupun tidak, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Lain halnya saudara-saudara sekalian ketika kita menjadikannya sebagai wasilah atau sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan berarti bahwa kita sebagai muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh untuk menikmati kesenangan dunia. Yang tidak boleh adalah ketika kesenangan tersebut menjadikan kita lupa dari tujuan hidup kita, yaitu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menggapai marzatillah, yang akan berbuah kenikmatan di akhirat nanti, itu berupa ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ridwan, dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh saudara-saudara sekalian, ketika seseorang ingin mendapatkan, sangat terobsesi untuk mendapatkan jabatan yang tinggi, ketika itu dijadikannya sebagai tujuan, jabatannya itu dijadikannya sebagai tujuan, maka dia lupa bahwa sejatinya jabatan itu adalah amanah. Dia pun berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya, walaupun dengan berbagai macam cara, termasuk cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika sudah mendapatkan, dia lupa bahwa jabatannya itu adalah untuk mengabdikan dirinya kepada Allah dan juga untuk mengabdikan kepada masyarakat.
Berbeda ketika seseorang menjadikan satu jabatan itu bukan sebagai tujuan, tapi sebagai wasilah dia untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti yang sudah pernah saya sampaikan mengenai kisah Rasulullah dan para sahabat, Khulafaur Rasyidin, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana mereka walaupun sebagai pejabat tinggi, pejabat tertinggi bahkan sebagai khalifah, tapi mereka menjadikan jabatan ini sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah dengan jabatan mereka. Mereka menjadi orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula saudara-saudara sekalian dengan kesenangan duniawi yang lain, harta, istri atau suami, anak, kendaraan, dan lain sebagainya. Jangan jadikan itu sebagai tujuan, tapi jadikan semuanya itu sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dibuktikan saudara-saudara sekalian dengan banyaknya hadis perintah dari Rasulullah SAW, termasuk perintah untuk menikah. Ini bukan berarti kesenangan dunia berupa pasangan hidup, istri atau suami, itu tidak boleh ya, dibolehkan, tapi jadikan itu sebagai sarana kita untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah." Kehidupan dunia itu adalah kesenangan, saudara-saudara sekalian. Kesenangan yang bersifat sementara, yang bersifat fana. Dan sebaik-baik kesenangan, wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah, adalah wanita yang solehah, istri yang solehah. Idza nadhara ilaiha sarathu, kalau suaminya melihat kepadanya, dia membuat suaminya itu merasa senang. Wa idza amaraha ata'atuhu, kalau suaminya memerintahkan kepadanya, menyuruh kepadanya, dia akan taat. Wa idza khaba anha hafizathu fi nafsiha wa malihi, kalau suaminya lagi nggak ada, maka dia akan menjaga dirinya dan juga harta suaminya. Nah, ini artinya walaupun pasangan hidup kita, baik suami ataupun istri, bagi Anda kaum wanita, merupakan kesenangan, tapi upayakan menjadikannya sebagai kesenangan yang terbaik. Sehingga ini akan membawa kita kepada kehidupan yang baik di akhirat nanti. Bukan hanya baik di dunia, tapi juga di akhirat. Saudara-saudara sekalian, hal ini sudah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 14, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Zuyyina, telah dijadikan indah, telah dihiaskan, linnasi, untuk manusia,
hubbus syahawati, kecintaan. Syahwat itu artinya adalah ar-rughbah syadidah, jadi keinginan yang sangat terhadap sesuatu. Jadi telah dijadikan indah pandangan manusia terhadap kecintaan terhadap hal-hal yang diinginkan. Berupa apa? Minan nisa'i, berupa wanita, berupa istri. Nah, kenapa Allah menyebutkan di sini hanya wanita? Walaupun sebenarnya suatu kali ini juga mengandung sebaliknya, yaitu untuk laki-laki juga, ya. Bagi kaum wanita. Kenapa? Karena dalam kaitan dengan syahwat terhadap lain jenis, selalu Allah mendahulukan wanita. Seperti di surat An-Nur ayat 2 yang pernah sudah saya kaji juga. Karena dampak atau pengaruhnya wanita terhadap laki-laki itu lebih besar daripada pengaruh laki-laki terhadap wanita. Atau fitnah yang dimunculkan itu lebih besar, apalagi ketika wanitanya, mohon maaf, itu tidak mematuhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini jelas saudara-saudara sekalian bahwa pada dasarnya atau sesuai dengan karakter dasarnya, manusia itu mencintai lain jenis. Ini yang normal, yaitu laki-laki mencintai wanita, wanita mencintai laki-laki. Ini yang normal, saudara-saudara sekalian. Yang tidak normal itu yang tidak seperti itu. Laki-laki mencintai laki-laki atau perempuan mencintai perempuan. Dan ini harus diterapkan sesuai dengan atau pada rel yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Buktinya di akhir ayat nanti, di mana Allah menekankan faktor prioritas, yaitu kehidupan akhirat berupa husnul ma'ab, ya, akhir yang baik atau tempat kembali yang baik. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina. Demikian pula saudara-saudara kalian dengan anak-anak kita. Ini merupakan ujian bagi kita. Apakah kita akan menjadikannya hanya sebagai bahan yang membuat kita bangga di mata orang lain, sementara kita lupa untuk menjadikan anak-anak ini sebagai alat kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan dalam kaitannya dengan anak, seperti dengan kaitan pendidikan anak dan lain sebagainya. Wal qanatil muqantarah. Qanatil itu jamak dari kintor, ya, yang artinya adalah al-amwalul katsirah, harta yang sangat banyak, yang berlimpah. Al-muqantarah, al-majmu'ah, yang dikumpulkan. Minad dhahabi, berupa emas, wal fiddah, dan perak, wal khailil musawwamah,
dan kuda, ya, al-musawwamah, yang terlatih, yang pilihan. Kalau untuk konteks sekarang bisa saja berarti kendaraan, ya. Wal an'ami, dan binatang ternak, wal harth, dan sawah ataupun ladang. Dzalika mata'ul hayati dunya. Di sini Allah menekankan bahwa semua itu adalah kesenangan kehidupan dunia yang fana, saudara-saudara sekalian, yang sementara, yang satu saat nanti akan kita tinggalkan, satu saat nanti kita pasti akan berpisah dengannya. Karena itu jangan dijadikan sebagai tujuan atau prioritas utama, sehingga kita melupakan tujuan utama kita, yaitu akhirat, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di akhir ayat ini Allah tekankan wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya lah husnul ma'ab, tempat kembali yang baik. Artinya apa, saudara-saudara sekalian? Artinya bahwa jika kita menjadikan semua itu kesenangan kehidupan dunia yang bersifat fana, yang bersifat sementara tadi, bukan sebagai prioritas utama, tapi sebagai wasilah kita, sebagai batu ujian kita, apakah kita akan menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Sehingga di kehidupan berikutnya, di kehidupan akhirat nanti, kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Demikian saudara-saudara sekalian, hadana wa iyyakum ajmain ila siratil mustaqim, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.